Shalom kids, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak walaupun secara online, tapi Pak Handri bersuka cita dapat bertemu dengan anak-anak, dapat berbagi, dapat memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar sama-sama dari cerita firman Tuhan yang tentunya memberkati, mari kita sama-sama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Kami mengucap syukur buat hari yang baik ini Tuhan, mengucap syukur buat waktu, kesempatan yang Tuhan masih beri, kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan juga yang paling penting kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Berkati anak-anak di rumah, beri mereka pengertian sehingga mereka mampu memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Esther. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu, apa yang disampaikan oleh Kak Angel? Wow, semua anak-anak bersemangat dan masih ingat. Betul sekali bahwa Esther dan Mordekai, mereka ada di Media Persia, di sebuah negara yang berkuasa pada masa itu. Dan dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang berdaulat, Tuhan mengangkat Esther dengan cara yang ajaib menjadi ratu di Media Persia. Dan mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak di rumah pasal 1 sampai pasal 3, anak-anak kalau sudah baca cerita Esther bercerita tentang bagaimana Esther dan Mordekai ada di sana, mereka ditawan, mereka ada dalam pembuangan. Tetapi dalam kasih setia Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan pun Tuhan mengangkat Esther, Tuhan membawa Esther menjadi ratu. Dan mereka menikmati semua kebaikan Tuhan. Nah, di pasal 4 kira-kira sekitar 5 tahun Esther sudah menjabat menjadi ratu Media Persia. Dia menikmati semua kemurahan-kemurahan, kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Bahwa Mordekai mendengar kabar yang begitu mengagetkan di pasal 4 sehingga Mordekai pun harus melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, apa yang Pak Andri bacakan buat kita di Esther pasal yang keempat ayat yang pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, apa yang dia ketahui? Nanti kita sama-sama belajar. Ia mengoyakkan pakaiannya. Jadi Mordekai mengoyakkan, dia merobek jubahnya, mengoyakkan bajunya. Dan dia memakai kain kabung dan abu. Nah, kain kabung ya artinya kain yang berbentuk seperti karung, yang kalau kita tahu hari ini seperti karung, atau pada masa itu kain yang terbuat dari bulu domba yang berwarna hitam, kasar dan berfungsi. Kalau kain kabung itu berfungsi untuk menandakan seseorang bertobat atau menandakan seseorang sedang berkabung atau sedang berduka yang mendalam, sehingga waktu dia kenakan kain kabung berarti orang tahu bahwa dia sedang berduka. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Mordekai. Kemudian keluar berjalan-jalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Wow, Mordekai melakukan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan anak-anak. Bahwa dia mengenakan kain kabung, dia menaruh abu di kepalanya, dan dia berjalan di tengah-tengah kota dan dia menangis, dia berteriak, dia bersedih. Nah, apa yang membuat Mordekai bersedih? Ada yang tahu? Ternyata Mordekai bersedih karena beberapa waktu yang lalu Haman berusaha dan berhasil mempengaruhi Raja Ahasweros sehingga raja memberikan cincin meterainya untuk membuat keputusan raja pada waktu itu untuk di pasal 3 ayat yang ke-13, Pak Andri bacakan buat kita. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, surat keputusan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi. Apa?
dibunuh, dipunahkan, dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari. Pada tanggal 13 bulan ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Dan hal ini yang membuat Mordekai sedih, menangis, mengenakan kain kabung dan abu, berjalan di tengah-tengah kota, berseru, berteriak dan menangis, melolong, berteriak, histeris karena akan terjadi pemusnahan, pembunuhan massal bagi semua orang Yahudi dimanapun mereka berada. Nah, ini yang membuat Mordekai begitu sedih. Mordekai begitu berduka karena Mordekai bukan hanya saja memikirkan hidupnya, tapi dia memikirkan kehidupan bangsanya, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, kerabat, saudara-saudaranya, semua yang ada sebagai orang Yahudi, itu yang dia pikirkan. Mordekai sedih, menangis dan berduka. Nah, anak-anak di rumah, Pak Andri mau kasih prinsip kebenaran firman Tuhan bahwa waktu Tuhan izinkan terjadi suatu hal yang besar, suatu peristiwa yang besar melanda hidup kita, ingat baik-baik bahwa Tuhan selalu punya solusi, Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya jalan keluar dari setiap masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Nah, Tuhan hanya minta kita taat dan setia. Nah, kita tahu bahwa Israel, bahwa orang-orang atau umat pilihan Allah. Jadi Tuhan bertanggung jawab memelihara kehidupan mereka. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang bahwa hidup kita umat pilihannya, hidup kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi kita. Amin anak-anak. Nah, kita lanjut ke cerita kita bahwa Mordekai dan seluruh umat Israel di berbagai tempat pada masa itu mereka dilanda ketakutan, mereka dilanda kecemasan karena peristiwa bahwa pada hari yang sama, pada hari yang sudah ditentukan bahwa mereka akan dibunuh, dibinasakan dari orang tua sampai anak-anak, dari yang perempuan sampai semua harta milik mereka dirampas. Ini sudah menjadi keputusan raja. Nah, itu cukup menyedihkan. Nah, apa respon, apa sikap yang benar yang dilakukan oleh Mordekai, dan itu yang Mordekai mau sampaikan kepada Esther dan semua orang Yahudi yang menerima kabar yang mengejutkan itu, yang menerima laporan yang mengejutkan bahwa mereka akan dibunuh, dibinasakan di hari yang sama itu. Nah, apa yang respon yang benar? Nah, anak-anak baca Alkitab, kita buka Esther pasal 4 ayat yang ke-15. Ini waktu Mordekai sudah berhasil menyampaikan kabar ini kepada Esther, maka Esther bilang, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Tahan di situ anak-anak, tahan di situ. Nah, ini respon yang bagus, respon yang baik yang dilakukan oleh Mordekai, dilakukan oleh Esther. Bahkan Esther menyampaikan kepada semua orang Yahudi. Apa respon yang baik itu waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang menggetarkan, yang membuat kita menangis, yang membuat kita menitikkan air mata, yang membuat kita harus berteriak, histeris dan meminta tolong. Apa respon yang benar? Respon yang benar seperti yang dikatakan oleh Mordekai dan Esther, bahwa yang pertama harus berpuasa. Harus berpuasa. Nah, berpuasa bagi orang Yahudi, mereka bergantung penuh kepada kasih karunia Tuhan. Mereka bergantung penuh kepada pembelaan Tuhan. Mereka bergantung penuh kepada kekuatan yang ilahi. Oleh karena itu mereka berdoa dan berpuasa. Nah, sikap yang benar bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan setiap menghadapi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang menyedihkan, yang mendukakan atau yang membuat kita harus menangis. Yang pertama, jangan lupa harus berdoa.
harus membawa itu di kaki Tuhan, menyerahkan itu di kaki Tuhan dan meminta pertolongan pembelaan yang dari Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, Pak Andri tahu bahwa di musim ini kita perlu pertolongan, kita perlu pembelaan, kita perlu perlindungan dari Tuhan. Mari bawa itu semua di dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bawa dan meminta bahwa saya perlu Tuhan pertolongan, saya perlu pembelaan, saya perlu perlindungan Tuhan bagi hidup saya. Nah, hal yang kedua, setelah kita berdoa, setelah kita berpuasa, setelah kita meminta pertolongan ilahi dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah kita, ini yang harus kita pelajari dari Esther. Apa yang dilakukan oleh Esther langkah kedua setelah dia berdoa. Maka Esther bilang begini, dan setelah Esther berpuasa dan dayang-dayangnya, di ayat yang ke-16, masih ayat 16 bagian B, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, anak-anak di rumah, Pak Andri suka sekali dengan Esther. Jadi Esther bilang begini, mari kita berdoa, mari kita berpuasa, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, itu langkah yang pertama. Dan jadi langkah yang pertama selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, masalah, apapun yang kita hadapi. Langkah kedua, jangan berdiam, jangan tinggal di dalam masalah kita. Harus ambil langkah kedua, yaitu menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Jadi ada saatnya kita berdiam diri dan meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Ada saatnya anak-anak di rumah kita pun harus maju menghadapi setiap permasalahan yang ada. Kalau masalah itu adalah kesehatan, anak-anak harus mulai maju melawan. Anak-anak harus mulai maju dan membangun hidup yang sehat. Makan yang teratur, istirahat yang teratur, menjaga pola hidup yang teratur, itu bagian daripada kita membangun kehidupan yang sehat bersama Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan masalah-masalah yang dari luar, mari hadapi. Seperti Daud menghadapi Goliat. Daud mengandalkan Tuhan, tapi ada saatnya Daud pergi dan menghadapi masalah di depan dia. Seperti itu anak-anak. Jadi Esther pun bilang, saya akan maju menghadap raja. Saya akan menghadap raja dan menyelesaikan masalah ini. Nah, anak-anak tahu bahwa keputusan untuk membunuh, membinasakan seluruh bangsa Israel datangnya dari raja yang memberi keputusan, dan Haman berhasil mempengaruhi raja. Oleh karena itu Esther dengan cerdik, dengan hikmat Tuhan, dengan pintar, dia melihat bahwa jalan satu-satunya harus pergi menghadap raja dan harus bisa membuat keputusan yang baru untuk mereka bisa diselamatkan. Oleh karena itu Esther berdoa, dan setelah Esther berdoa, Esther bilang, saya mau pergi menghadap raja. Esther tidak tinggal di dalam masalahnya, Esther tidak terbelenggu di dalam masalahnya, Esther tidak bersedih di dalam masalahnya, tapi Esther mau bangkit dalam masalahnya dan pergi menghadapi masalahnya. Dalam hal ini Esther pergi menghadap raja, dan Esther mau meminta raja buat keputusan yang baru sehingga bangsa Israel, seluruh umat Yahudi terlepas dari rencana jahat Haman ini. Nah, anak-anak di rumah, apa poin kedua yang bisa kita pelajari hari ini? Bahwa waktu kita belajar untuk menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam penyembahan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, ada saatnya kita pergi menghadapi, kita pergi menaklukkan setiap permasalahan yang kita hadapi. Harus menyelesaikan setiap permasalahan, jangan membiarkan masalah itu berlarut-larut. Nah, poin kedua yang harus kita pelajari bahwa kita harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi waktu Allah membawa kita dalam masalah, Allah mengizinkan kita dalam pergumulan, mari belajar menjalani itu dalam ketaatan dan kesetiaan, bahwa kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh karena itu hiduplah di dalam kehendak Allah. Memang dalam hidup dalam kehendak Allah tidak mudah. Kadang kita harus menghadapi masalah, tantangan, air mata, pergumulan, penderitaan. Tapi selama itu dalam kehendak Allah, berjalanlah bersama Allah, karena Allah sudah menyiapkan kemenangan, berkat, pertolongan, pembelaan, perlindungan yang luar biasa
yang datangnya dari Allah sendiri. Nah, kiranya cerita firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati anak-anak di rumah, bahwa poin yang pertama, bahwa setiap peristiwa yang terjadi Allah punya rencana, Allah sudah menyiapkan tujuan, Allah sudah menyiapkan jalan keluar bagi setiap kita. Yang dia butuhkan adalah sikap atau respon yang benar sehingga kita berjalan di dalam rencananya. Poin yang kedua, bahwa hiduplah di dalam rencana dan kehendak Allah karena Dia mau kita ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya hidup kita mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak di rumah, mari kita semua tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk belajar dalam cerita firman Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah siang ini Tuhan bersama anak-anak di rumah. Hamba-Mu berdoa memberkati anak-anak di rumah. Tuhan berkati mereka untuk mereka terus tinggal di dalam firman-Mu, mereka mencintai firman-Mu, mereka hidup di dalam firman-Mu, dan mereka menghidupi kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup-hidup mereka. Dan Tuhan membela mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib kepada hidup mereka Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan siang ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami Tuhan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus, tolong gereja kami dalam seluruh pergumulan gereja kami Tuhan. Untuk pembangunan gereja Tuhan dan rencana pembangunan gereja Tuhan, kami mengucap syukur. Beberapa waktu yang lalu Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, ibadah acara peletakan batu pertama boleh berjalan dengan baik. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana pembangunan selanjutnya. Tuhan tetap menyertai, menolong dan membela gereja kami. Kami berdoa untuk gembala kami, Pendeta Charles Besi bersama dengan semua keluarga. Tuhan sertai, Tuhan bela, Tuhan penuhi dengan hikmat untuk terus memimpin kami semua kawanan domba-Mu untuk terus ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, Provinsi NTT, Kota Kupang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa, provinsi dan kota kami. Khususnya Tuhan untuk berperang melawan COVID-19 ini Tuhan Yesus, tolong kami, bela kami, sertai kami, beri kami jalan keluar, beri kami pertolongan sehingga kami mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua saudara, kerabat, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang terpapar COVID-19 di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan biarlah Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak-anak kami, masa depan mereka sungguh ada, pendidikan mereka Tuhan Yesus tolong, sehingga di musim ini pun mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh menerima pengetahuan, mereka boleh menerima pelajaran-pelajaran dengan baik untuk menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga, orang tua mereka, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kedangkan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita, di dalam persekutuan dan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin, memberkati hidup kita sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.